Mana orangnya? Mana? Ya udah masuk dulu yang ada dulu. Wih, keburu jam 7, jam 8, jam 9. Ya 30 juta ya. Kita beralih ke info tunggal yang tadi. Yuk duduk sini. Tinggal di mana? Yuk duduk. Tinggal di mana? Tinggal di Cibubur. Cibubur. Sama siapa tinggal? Sama suami. Oke. Siapa lagi selain suami? Ada orang tua. Oke. Udah punya anak apa belum? Udah Pak. Berapa? 7. 7. Iya. Dari berapa suami? Dari satu suami. Dari satu suami. 7. Iya Pak Haji. Sekarang umurnya berapa? Sekarang 39 Pak Haji. 39. Rencananya mau nambah berapa lagi? 7 lagi bisa gak? Kalau dikasih Pak Haji. Jadi 14 ya. 14. Nanti Haji Marco juga mau nyalip ya. Jadi kegiatan sehariannya apa? Jualan Pak Haji. Yang dijual? Ayam bakar. Ayam bakar. Iya. Di mana jualannya? Di Cibubur juga, di dekat tempat tinggal. Oh iya, tenda atau warung, atau ruko atau apa? Warung sih, rumah Warung. ruko. Sewa atau punya sendiri? Sewa. Berapa harga sewanya? 300 per tahun. Oke, nah ini maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya pertama pengen lunas hutangnya Pak Haji. Utangnya berapa? 1 M. 1 M. Ya, Pak Haji. Dagang ayam. Ya Pak Haji, buat sewa, buat perabotan kemarin Bos, pas. duduk bos. Dagang ayam goreng, ayam geprek, ayam apa? Ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwang. Iya Pak Haji. Nih yang bener gimana dagang ayam utangnya semiliar, gubrak. Dari Untuk pas habis apa pandemi, dulu? Pak Hah? Haji. Pas habis dari pandemi Pak Haji, jadi utangnya udah keburu numpuk pas kemarin terakhir buat modal. Pas jualannya agak menurun Pak Haji, jadi nggak nutupin ke utangnya. Jadi utangnya kemana aja, ke berapa titik tuh? Banyak sih Pak Haji, dari bank aja ada 2, belum yang koperasi, belum yang kreditan barang-barang. Jaminannya apa? Jaminannya surat rumah sama tanah sama surat mobil. Oh iya. Nah ini tau RDI dari mana? Kita ngelihat streaming di YouTube Pak Haji, tadinya pelunas hutang gimana caranya sih. Ya. Pas ngelihat itu, awalnya itu ngelihat Pak Ustadz Nasrullah itu, terus lama-lama kok melipir ada Pak RDAY yang ada ibu-ibu gemuk itu yang lagi live sama Bapak Pak Haji itu yang ketawa-tawa, yang dia ML di atas wajan, di atas kulkas itu ya, dengerin ketawa sendiri aja. Pas itu besoknya saya kasih tahu ke suami, saya bilang, "Beh, coba deh praktekin begini, kita pasti utangnya lunas." Iya. Jadi ML di atas wajan. Enggak juga sih Pak Haji. Gimana? Paling ya kita itu aja sih, ML biasa, cuman kayak nenen 99 dikerjain. Ya. Terus air cucian celana dalamnya kita cepretin di warung gitu udah. Untuk sholat tobatnya suami udah ngerjain dari kemarin. Terus apa lagi Pak yang udah dikerjain kemarin? Mana mic-nya? Pegang bos. Yuk satu-satu. Yang udah dikerjain. Yang bos udah praktekin apa? Deketin bos mic-nya bos. Salat tobat Sholat tobat yang 18 sama yang 50. sama yang 50 itu selama seminggu dimulai dari hari Rabu. Itu
Terusnya lagi apa tuh namanya, karena kami di warung ya, yang saya dengar itu apa, celana itu dicuci Dicuci. terus disiramin ya, kayak Udah gitu. dikerjain. Itu Pak Haji. Bos, sebenarnya kan yang bos tadi cerita sama istrinya itu cuman ilmu kearifan lokal, gimmick. Kalau Iya. ibarat makanan tuh topping aja. Yang utama kan rasa. Iya, Pak. Es krim, kalau toppingnya bagus, tapi rasanya nggak enak, apa orang makan? Cuma nyicipin doang, ditaruh aja. Gue mau rasanya enak. Topping mah nggak pakai topping, yang penting rasanya enak. Iya, Pak. Nah maunya gue itu apa tuh? Bikin takjub Allah. Tanpa lu pakai topping, gimmick, bisa gak Pak Haji? Bisa. Tapi lu mesti bikin takjub Allah dulu. Apa tuh bikin takjub Allah? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sifat bangsat yang 18 nggak boleh ada. Tuh, lo baca. Masih ada gak di diri lo sifat 18? Masih ada gak di ibu sifat 18? Kalau masih ada, keluarin dulu. Karena itu sifat nggak ada di Al-Quran. Kenapa ada di diri kita? Jangan dong. Kan nggak ada di Al-Quran. Masa kita pelihara? Salah satunya apa? Jengkel. Kepancing jengkel. Mancing jengkel. Nggak boleh. Terutama yang 18. Nah yang ketiga, lo sambil bermuhajat, mohon sama Allah, tapi nggak boleh ngeluh. Terima kasih Allah, terima kasih. Penghasilan saya sebulan 10 miliar. Jangan lo angkat tangan ngomongnya begini. Allah, besok jatuh tempo. Nggak boleh tuh ngeluh. Emang ada ayatnya Pak Haji, ada hadisnya. Hadisnya apa? Ya, hadis yang memotivasi kita hajat pasti terkabul. Nabi bersabda bahwa Allah itu pemalu, sehingga Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Jadi Allah malah malu kalau kita mengangkat tangan mohon hajat dan Allah tidak mengabulkan. Apalagi kalau kita sudah melaksanakan apa yang disampaikan Pak Haji, ibadahnya ekstrim. Nah lo bikin berdua ibadah ekstrim. Gampang nggak? Gampang banget. Singkat nggak? Singkat banget. Karena selama ini ibadah lo nggak ada yang ekstrim. Tapi dagangan lo ekstrim. Dagang, bangkit lagi. Dagang, bangkit lagi. Dagang, bangkit lagi. Sampai begini utang lo. Lunas. Mau gue dagang bangkit, dagang bangkit. Oke lah, itu udah kita kerjain. Coba lo sekarang kerjain ibadah ekstrim. Bikin takjub Allah. Apa tuh? Yang tadi gue sebutin. Nah, bisa gak lo meraktekin bikin takjub Allah? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nah, bisa gak? Kalau yang lo lihat ML di atas panci penggorengan, itu cuman hajat recehan, bos. Gue nggak setuju. Gue yang setuju ibadah ekstrim. Kalau di atas panci, buat apa? Itu cuman recehan, bos. Gue maunya yang ekstrim ibadahnya. Itu cuman gimmick-gimmick. Nggak terlalu apa ya? Ya cuman sekedar utang 50 juta buat apa? Ini kan lo miliaran. Paksain. Gimana caranya? Bikin takjub Allah. Nah sekarang kalau lo nggak bisa bikin takjub Allah, gimana Allah mau bikin takjub kita? Nah dari yang gue terangin, ada gak yang mau ditanyain? Dari yang gue terangin barusan. Ada Pak Haji. Apa? Untuk melaksanakan praktek baca Quran yang 12 juz itu yang belum mencapai 12 juz, paling 1 juz atau 2 juz setengah, karena waktu yang
kita belum bisa untuk membagi, karena kan kami itu mengerjakan sendiri, apalagi sekarang karyawannya tinggal sedikit, masak sendiri, ngelayanin, ngepel itu ya. Jadi karyawan yang dulu waktu pada saat sebelum jalan ya melakukannya itu, jadi karyawan dulu, ngepel lah, inilah, masak lah, bikin bumbu lah, dan segala macam dikerjain, sehingga si waktu itu ya kita nyempet-nyempetin. Kadang kita sudah nggak berpikir bahwa kapan untuk waktu tidur hanya cuma sekedar kalau ngantuk habis itu bangun lagi, ya udah mengerjakan yang sholat itu, yang sholat 50 kali sama 18, habis itu sisanya ada menjelang subuh paling dapat 1 juz, ya itu juga dipaksa-paksain sambil apa tuh namanya ya, kadang-kadang ya udah ngantuk deh paksain terus, ya itu belum sampai yang mana 12 juz. Maka dari itu caranya bagaimana ya Pak Ji supaya Mesti maksa bos. Sekarang lo maksa dagang. Sampai sekarang ada gak lo hasilnya? Enggak. Cuman sekedar buat makan, sekedar buat hidup, Iya. sekedar. Gue nggak mau. Ada gak Pak Haji yang maksain baca Quran, hajatnya kaya raya tajam melintir? Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia baca Qurannya berapa? 30 juz, paksain. Paginya saudagar, pedagang. Ada lagi Imam Syafi'i, setiap malam khatam dua kali. Kehidupannya luar biasa. Nah, maunya gue bos, lo paksain, gimana caranya? Ke Allahnya paksain, dunianya pelan-pelan lo tinggalin. Gue maunya lo nggak usah ngurusin dunia, tapi lo ngurusin Allah, akhirat, dunia ngikut. Pak Haji, namanya orang cari duit ya mesti ikhtiar, boleh, tapi gue maunya nggak ikhtiar. Itu anggur. Ini lo Iya. dengerin nih, anggur. Jadi kan apa yang dikatakan Pak Haji kan keyakinan. Kalau yang dilakukan Bapak tadi kan memang seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Ini kan dialog masyhur ini ya. Siapapun pernah mendengar dialog antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki sebagai gurunya. Tapi kadang kita nggak ngeh, sering mendengar saja. Nah ini kita yakinkan bahwa ternyata tadi dikatakan Pak Haji tidak salah, tapi tidak harus. Kalau Imam Syafi'i kan seperti Bapak, untuk dapat hasil harus 24 jam, bahkan tidur saja kadang enggak, tapi juga enggak dapat. Kali ini Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Maliki. Akhirnya untuk membuktikan pendapatnya, Imam Syafi'i datang ke orang yang sedang panen anggur. Dia kerja untuk dapat gaji, sehingga dia bisa pulang bawa anggur. Nah ini membuat keyakinannya Imam Syafi'i, saya yang benar, bahwa untuk dapat anggur ini saya harus bekerja. Kalau saya tadi nggak kerja, saya nggak bisa dapat anggur. Bawalah anggur, pulang lagi ke tempatnya gurunya Imam Maliki. Alhamdulillah Syekh, saya tadi bekerja, ditekan kata-kata apa? Bekerjanya, untuk menunjukkan bahwa untuk dapat anggur ini saya harus bekerja, tapi tidak mau dong merendahkan gurunya. Syekh, saya tadi bekerja sehingga saya dapat anggur. Ini Syekh anggurnya. Buktinya saya bekerja, saya dapat anggur. Maunya merendahkan gurunya. Imam Maliki senyum saja melihat ulahnya muridnya kan. Alhamdulillah, saya tadi ngucap enak makan anggur siang-siang begini. Alhamdulillah kamu datang ke sini bawa anggur, kamu kasihkan saya untuk dimakan. Saya duduk di sini
tetap ngajar, tidak kemana-mana, tetap dapat anggur dan makan anggur. Kemana Imam Maliki? Nggak kemana-mana, tetap di tempat, tetap Duduk. ngajar, duduk, anggurnya datang. Pilih yang mana? Boleh seperti Imam Syafi'i, tidak salah kan? Seperti Imam Syafi'i bukan salah, tapi tidak harus. Kalau Imam Maliki sudah kita mendekat kepada Allah, berbuat yang sering sampaikan Pak Haji, berbuat ekstrim. Apa yang kita ucapkan mantap, manjur. Ini yang diharapkan Pak Haji. Jadi kita akhirat, dunianya ngikut. Tapi kalau kita kejar dunia akhiratnya pasti nggak dapet, dunianya lolos juga. Gitu. Tadi gue habis bilang sama supir gue, ini enaknya nih hari Kamis malam Jumat makan sotomi teh usi pakai paruh, karena kalau makan sotominya di RDA daging enak. Kalau sotomi teh usi, barusan tuh teh usi nganterin sotomi, Pak Haji saya anterin sotomi dari Lebak Bulus, jauh bos, Lebak Bulus bos, ini gue di Bogor, dibawain sotomi teh usi, dibawain sama teh usi tanpa saya harus beli. Padahal saya baru ngomong tadi sama supir saya, kapan kita makan yuk, tapi paling enak sih makannya hari Kamis malam Jumat. Kan di kandang ada sotomi Pak Haji, itu mah sotomi daging, gue maunya yang paruh. Dibawain tadi teh usi buat Pak Haji sotomi tuh, gue maunya begitu bos, duduk manis, duit datang, sebulan 10 miliar. Karena lo kerja keras, bangun, tidurnya kurang. Ke pasar belanja, nenteng. Anak lo udah 7, nanti kalau nambah lagi 7, 14. Kan yang rugi gue bos. Lo yang buntingin, bini lo yang bunting, gue yang kelolosan. Nah mau gue bos, di usia kita nih menjelang 50 tahun, 40 sekian 50, bisa gak duit yang ngejar kita? Jangan kita ngejar duit. Makanya saya bilang waktu itu sama Haji Marco, paksain ilmu RD, paksain. Nah dia ngerjain selama 7 bulan. Waktu dia datang kontrakan berapa pintu? 6. Sekarang kontrakan berapa? 21 pintu. Dulu waktu dia datang nggak punya ruko, dia paksain 7 bulan ilmu RDA, rukonya berapa? 15 ruko. Nah gue mau di hari tua lo punya kontrakan. Amin. Nanti ada cateringnya, nanti lo punya ruko, ada laundrynya, bulanannya kos-kosan, tahunannya kontrakan, harian catering, karena orang kos pasti makan catering. Namanya kos, malas nyuci, ada laundry, mingguan, bulanannya lo pada bayar kos-kosan, tahunannya pada bayar kontrakan. Kan kontrakan bayar setahun. Kapan Pak Haji? Bulan ini. Amin. Tahun ini. Tapi lo paksain dulu bikin takjub Allah berdua. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Belum nyampe, maksain. Belum nyampe, paksain. Belum nyampe, paksain. Kenapa Pak Haji maksa apa maksa? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kaya raya tajir melintir. Gitu. Gue setuju anak lo 7. Bahkan kalau bisa nambah lagi 7. Kaya anak gue setuju. Tapi semua anak mobilnya satu-satu. Jangan satu mobil nyicil buat anak 7 suami istri, gubrak lo. Nggak mau gue. Satu anak satu. Harus. Jadi kalau anak lo 7, laki bini, mobil lo minimal 10. Bisa Pak Ji? Harus bisa lah. Bikin tajub Allah. Ada lagi gak pertanyaannya coba? Ada lagi gak pertanyaannya? Ya, pengen. Bebas nanya apa? Kalau saya sih pengen nanya ini Pak Haji, orang tua kan sering sakit terus, udah di rumah sakit,
pulang sakit lagi, udah ke rumah sakit, pulang sakit lagi. Itu gimana itu Pak Haji? Penyakit gula dia. Gampang, mandi jam 00. Ini sakit gula. Gulanya berapa ya? 600. Oh, 500. Nah, dia paksain mandi jam 00. Dia juga bilang, mandi jam 00. Wajib, mau pakai air hangat, air dingin, mandi. Nanti gulanya turun sendiri. Normal. Nanti normal deh. Ada lagi? Ya pengen ngejalanin hidup, ibadah, rumah tangga, usaha tanpa hutang, itu aja sih. Apa? Pengen ngejalanin hidup, rumah tangga, usaha, Bos, ibadah. lo tau gak bos? Kalau utang lo belum lunas, lo yang digoyang sama setan nomor satu apa? Ekonomi. Habis ekonomi apa yang digoyang? Rumah tangga. Terakhir apa? Lo bercerai berdua, anak 7 bercerai. Ada? Lah kemarin anaknya 9 cerai. Oh 10 cerai. 10 anaknya cerai. Gua nggak mau. Apa iya Pak Haji gue pasti cerai? Pasti. Kok Pak Haji ngomong gitu? Lah kan nomor satu ekonomi digoyang. Nanti lama-lama cekcok. Misalkan jatuh tempo, kan bilang sama suami tersinggung. Lo lihat dong, gue kan udah capek ribut. Yang jadi korban anak. Nah, bisa gak sebelum lo cerai, paksain dulu baca Quran. Lo selamatin rumah tangga lo. Siap. Ya udah Insya gitu. Jadi lo harus maksa lillahi ta'ala. Jadi lo paksain ilmu RDAY dipraktekin lillahi ta'ala sebelum rumah tangganya meruncing. Awalnya apa? Ekonomi dulu kita. Kok Pak Haji tahu sih? Pakarnya. Ekonomi bos. Ekonomi. Ribut laki bini. Misalkan anak gue, mah besok bayaran. Terakhir besok mah berapa mesti bayar? 600.000. Bini gue bilang sama gue, Pak besok bayaran 600.000. Gue nggak ada saldo 600.000. Apa nggak bini gue mukanya berubah? Betul? Tapi kalau gue bilang ambil, ada tuh di saku 600.000, ambil aja. Bini gue seneng nggak? Apalagi gue kasih 1 juta. Yang 400 buat pegangan mama, yang 600 buat bayaran sekolah. Selesai. Tapi pada saat istri minta sama suami nggak ada, beban moral bos kita. Nah, mau gue sebelum ini kejadian, lo paksain dulu baca Quran, bikin takjub Allah, biar Allah bikin takjub kita. Tapi kalau lo nunggu cekcok dulu, baru lo praktekin, gue angkat tangan. Kita kebanyakan dihina dulu sama tetangga karena hidup susah, baru datang ke RDAY. Ngapain nunggu mentok baru ke RDAY? Sebelum mentok dong ke RDAY. Praktekin ilmu RDAY. Kalau udah mentok ngapain? Lebih baik sebelum mentok. Nah, ini mumpung lo belum mentok, praktekin. Kalau yang udah mentok mah banyak tadi, yang tadi awal-awal udah pada mentok. Gitu. Nyambung gak maksud gue? Jangan dulu dihina baru datang ke RDAY. Dihina sama siapa? Ya pasti sama istri lah kalau kita ribut-ribut ekonomi. Kalau kita udah anak udah gede-gede, udah pada rumah tangga, pastilah dihina sama anak sama mantu. Janganlah dihina sama tetangga. Nih yang repot, dihina sama pemilik rumah kalau kita ngontrak. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue pernah ngontrak. Dari tahun 96 sampai tahun 2022 gue ngontrak. Dari tahun 96 bos, gue kayak kucing beranak, nggak punya rumah. Ikut di rumah mertua gue, tinggal di rumahnya mertua gue. Akhirnya gue mandiri ngontrak sampai tahun 2022, baru punya rumah sekarang. Tapi kan rumah gue mewah sekarang, ada kolam renangnya, mobilnya muat 22. Kenapa? Praktekin itu, ilmu itu. Nah lo harus. Jangan sampai Pak Haji saya dihina sama tetangga. Ya iyalah, berhaklah tetangga hina kita. Orang kitanya susah. Jangan sampai dihina. Bangkit dulu. Bangkit. Kan kebanyakan orang ini, kenapa lo jadi pengusaha? Iya karena gue dihina. Buat apa sebelum dihina? Gue gak setuju, dihina dulu, nyakitin. Tapi kalau belum dihina,
lebih melejit. Ini kan enggak. Jadi gimana dong Pak Haji? Berbuat. Jadi lo berbuat. Caranya apa? Paksain. Ada lagi? Lo yang punya hajat malah gue yang semangat, gimana sih? Seru Pak Haji. Seru. Seru, tangan gue sakit tau. Dari tadi gue tangan gue Enggak, apa ya namanya, kayak mimpi, biasa ngeliatnya cuma di Iya, itu doang sih. Ini Awal-awalnya mimpi sih nggak ya? saya Ini bener nggak sih? dari istri, ngapain sih mah? Coba aja. Enggak ini awal-awalnya. oh, nggak refleks. Enggak, itu pas di Deketin mic bos, deketin. Gimana? Pak, pas di itu apa tuh namanya, terus didengar-dengar, Coba diresapi. Sifat 18-nya. Pas awalnya sih belum itu. Coba dah, Dengerin dulu. barangkali beneran ini nih, kisahnya belum pernah nih. Seumur hidup sholat sampai segini belum pernah. Iya. Dipraktekin tuh sampai ya mungkin kalau orang sampai sesingkat, kalau nggak pernah nyobain kan ya mungkin berjam-jam ya, tapi Iya. karena penasaran Iya. tuh dipaksain. Pas itu ada kejadian, ada di kolektor tuh Heeh. ke sana tuh 6 6 orang. enam sampai 2 orang, kali. terusnya lagi pertamanya Dari malah dibayarin sama dia. Bayarin utangnya Di situ Pak Haji. Kan Katanya kurang saya tuh. tenangin dulu, katanya. Dia nungguin. Secara logika kalau mau bayarin ngapain nungguin ya? Kan gitu. Iya. Tapi terus saja ingetnya di situ. Wah, Nggak boleh marah. ingetnya ini nih Pak Haji. 18. Dan kalau misalkan pasti ada aja itu, apa aja Jalannya. pasti ada. Cuman inget gini, diem aja. Inget ini diem. Pengennya sih pengen marah, pengen ini, tapi nggak lama mungkin dia juga udah terlalu lama kali ya nungguin. Akhirnya dibayarin sama dia. Iya, Orang berarti kan bang, ya. gede marah apa gede hajat? Udah hajat. Ya iya, marahnya dienolin dong biar hajat lo terkabul. Kalau lo marah, nggak mungkin Nggak dia mungkin. bayarin berpihak ke kita. Yang ada dia Marah-marah. marah. Pokoknya apa-apa bos lawannya hajat. Gede marah apa gede hajat? Gede hajat, jangan marah. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat, jangan jengkel. Gede cemburu apa gede hajat? Gede hajat, jangan cemburu. Gitu. Gede komen apa gede hajat? Gede hajat, ya jangan komen. Ini kan kita semuanya ada di kita. Janganlah gundah, nggak boleh. Gelisah nggak boleh. Murung nggak boleh. Kenapa sih Pak Haji nggak boleh yang 16? Karena itu 16 nggak ada di Al-Quran. Kenapa ada di diri kita? Pantas? Nggak pantas dong, orang di Al-Quran nggak ada. Ada nggak tuh? Coba lu baca. Ayo, Iya. ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen. Nggak ada. Kenapa kok ada di kita? Salah satunya adalah jengkel, kepancing jengkel. Anak godain adeknya, kita emosi, jangan dong. Lo lihat dong di TikTok, di YouTube, orang Arab Saudi namanya Syekh Sudais. Ibunya tulis tuh di YouTube, di TikTok, Syekh Sudais, awas. Kalau Syekh Sudais nakal, kamu nanti besar jadi imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi imam Masjidil Haram. Sampai hari ini namanya Syekh Sudais. Kalau orang kan enggak, Sudais, awas kalau kamu nakal nanti kamu jadi berandal. Kok jadi berandal? Beneran ntar jadi berandal. Nggak boleh. Ini anak siapa sih? Anak setan. Berarti kan bapaknya setan, raja setan, ibunya ratu setan. Nggak boleh. Jadi kita ngomongnya, namanya anaknya Riko. Riko, jangan godain adeknya. Nanti kalau Riko godain adeknya nangis, Riko jadi presiden yang ke-26. Jadi presiden Republik Indonesia ke-26. Sekarang baru yang Ke-8. Masih jauh. Si jauh. Riko, awas kalau Riko godain adeknya, nanti Riko jadi presiden yang ke-15. Lo sebut
begitu dong. Kita kan enggak. Pak Haji ada gak sih contohnya yang nyumpahin terkabul? Benyamin Sueb, coba. Ya. Benyamin Sueb. Benyamin, Babe, itu padahal di Sinetron dan nggak ada Nggak ada skripnya, deskripsinya. Emosional. nggak ada naskahnya. Kayak Pak Haji tadi sebetulnya kan ini Pak Haji dengan emosinya nyanu ke situ. Benyamin juga begitu. Dul, lo ini sudah habisin sawah saya jual dikuliahkan pinter-pinter, sudah jadi insinyur, masa jadi tukang oplet doang. Jadi gubernur apa? Jadi Sekali. gubernur Banten, wakil dulu dan Pernah naik lihat? jadi gubernur Banten. Sekarang jadi wakil, bentar naik lagi jadi gubernur. Jadi ucapan adalah doa. Ini kan enggak. Riko, awas. Kalau Riko nakal godain adek, nanti kalau gede jadi Pak RT. Maksudnya jadi Pak RT. Buat apa jadi Pak RT? Gajinya cuma 3 juta. Ya. Setahun. Setahun. Jadi RT. Buat apa bos jadi RT? Jadi presiden. Jelek-jeleknya turun jadi menteri. Jelek-jeleknya turun jadi dirjen. Turun-turun jadi direktur BUMN. Begitu dong. Gak usah pinter-pinter, karena kan pejabat sekarang kan gak ada yang pinter. Emang ada lo lihat pejabat sekarang pinter? Gak ada. Semuanya orang politik semua. Ditunjuk. Bisa? Insya Allah bisa. Jadi Siap. anak lo 7 semuanya jadi menteri. Amin. Yang perempuan menteri wanita, yang laki-laki menteri apa? Kan nanti terkenal. 7 bersaudara. Semuanya jadi menteri. Wah, anaknya pinter semua. Enggak ada, anak lo goblok. Dia jadi menteri karena gue sumpahin. Ada lagi? Ada sih Pak Haji. Ya. Ya minggu ini pengen 10 miliar penghasilan. Ya udah lo praktekin dulu, jangan lo mau-maunya aja. Gila lo banyak tuntutan. Gue juga nuntut sama lo. Bikin tajuk Allahnya mana? Siap, siap. Kita kebanyakan hajatnya ekstrim, ibadahnya nggak ekstrim. Janganlah bos. Lebih baik diutamakan jangan minta, tapi berbuat. Ini teman-teman gue bilang produktif. Tapi kan karyawan lo goblok, yang dituntut gaji. Mana naik gaji gue? Oh goblok. Berbuat. Tapi karyawan gue nggak, mana gaji gue belum naik-naik, setan yang naikin. Kok gitu Pak Haji? Kita berbuat dulu. Produktif gitu. Nyambung nggak maksud gue? Kan orang kadang kan, kok gue belum diangkat jadi karyawan? Ya lo kan belum buktiin nama perusahaan bahwa lo bisa prestasi. Ini kan banyak teman karyawan gue di sini. Kok tahu Pak Haji? Ya kan gue banyak denger. Gue ditambah kerjaan sama Pak Haji tapi gue gajinya nggak dinaikin. Waras apa lu? Bisa? Lo kan tadi nuntut. Saya mau minggu ini 10 miliar. Mana perbuatan lo dulu ke Allah? Bikin tajuk Allahnya mana? Siap. Bisa? Bisa. Itu. Pak Haji saya pengen bunting. Laki lo mana? Maksudnya dikawin sama bandot. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Sering ketawa sendiri. Ketawa sendiri. Kayak dia dong. Ada lagi? Mungkin sementara sih. Ajarin cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin cair 10 miliar tiap bulan. Ini untuk ngundang pelanggan biar nyantol rame. Terus ini untuk ngundang uang, kasih uang bibit, jangan untuk belanja. Iya jangan. Disimpan yang baik, jangan diambil anak-anak. Ini wasilah ini. Bapak nyentong ini di rumah ya. Jangan di depan warung, jangan di pinggir jalan, dan jangan di perapatan lampu merah. Tadinya pada terbang. Bukan, Bapak baru nyentongin di perapatan. Langsung yang nonton telepon ambulan.
911 tolong dong nih dijemput orang gila pulang dari RDAY. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, tanpa napas. Oh, berarti jangan apa? Enggak lah. Nggak boleh napas. Kemarin apa? Humor. Kalau nggak gitu ngantuk. Udah malam, Bos. Lo jangan. Boleh. Jadi lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini pasti Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan, pasti Allah kabulkan. Diajak komunikasi, ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya, sini, ajak undang kawanmu sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu. Nanti dikembangkan sendiri bahasanya Bapak yang kira-kira tambah yakin, tambah mantep bahasanya seperti apa. Jejak Allah. Iya, Gum. Nah, ini cara warungnya biar pelanggannya Rame, manggilnya begitu. Bapak baca, tapi jangan ada suaranya. Paling atas. Sudah dipraktekin Pak Haji. Udah. Alhamdulillah lumayan. Semua udah. Semua Rame gak? Lumayan. Alhamdulillah. Iya, rame. Saya maunya 10 miliar tanpa kerja. Amin. Oke? Amin. Sip, cair 10 miliar. Terkabul ya. Amin. 10 miliar ya. 10 miliar ya. Amin. Ya. Rame. Pasti.